Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hud Salam dari kelas 1 KPIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Yang pertama, pengertian kelompok. Kelompok merupakan sekelompok individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah, baik sebagai sumber maupun penerima pesan. Bisa juga diartikan bahwa kelompok yaitu sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu yang lain, saling berbagi maksud atau tujuan, dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Berikutnya, pengertian komunikasi kelompok. Menurut Wirianto, komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Lalu, menurut Michael Burgon dalam Wirianto, komunikasi kelompok dapat diartikan yaitu interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi ekstensi, menjaga diri, pemecahan masalah, dan lain-lain, yang mana tiap-tiap anggota saling mengenal karakteristik masing-masing. Mengapa orang-orang bergabung dalam kelompok? Karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, daya tarik antar anggota kelompok. Dalam hal ini disebabkan oleh kesamaan fisik, sikap, dan sosial. Yang kedua, disebabkan karena daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok. Ketiga, daya tarik manfaat anggota tertentu, misal pribadi, sosial, simbolik, pekerjaan, atau keuntungan ekonomi. Contoh dari ketiga hal tersebut yaitu kelompok pengajian, kelompok pencinta alam, kelompok ilmiah, kelompok pencinta barang antik, dan lain-lain. Berikutnya, karakteristik kelompok. Karakteristik kelompok dibagi menjadi 5 ciri. Yang pertama, interaksi, norma, peran, hubungan emosional, dan tujuan. Interaksi yang dimaksud ini yaitu setiap anggota kelompok harus memiliki interaksi dalam berkomunikasi satu antara satu yang lain. Yang kedua, norma. Dalam berkomunikasi antar kelompok, kita harus menjaga etika kita agar tidak menyinggung perasaan teman kita sendiri. Yang ketiga, peran kita. Peran kita di sini bisa menjadi pendengar atau pembicara. Ketika kita menjadi pendengar, kita harus benar-benar mencermati apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Ketika kita menjadi pembicara, kita harus bisa membicarakan sesuatu hal yang sebisa mungkin tidak menyakiti perasaan orang lain itu. Yang keempat, hubungan emosional. Dalam berkomunikasi, kita harus memiliki hubungan erat antara teman kita atau kita dengan kelompok yang lain. Salah satunya emosional, karena emosional ini yang mampu menciptakan rasa happy, rasa nyaman antara kelompok dengan kelompok kita. Yang kelima, tujuan. Kita harus memiliki tujuan dalam berkomunikasi kelompok antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Selanjutnya, norma mudah diterima apabila di sini memiliki 5 poin penting dalam menerima norma. Yang pertama, anggota kelompok menginginkan keanggotaannya yang kontinu. Yang kedua, pentingnya keanggotaan kelompok. Yang ketiga, kelompok bersifat kohesif, yakni anggota berhubungan erat terikat satu dengan yang lain. Yang keempat, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Kelima, pelanggaran norma dihukum dengan sesuatu yang negatif atau dikucilkan. Jenis-jenis kelompok. Yang pertama, ada kelompok berorientasi tugas, seperti kelompok duplikasi kegiatan, yaitu setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Contoh, semua anggota menanam pohon. Yang kedua, kelompok ban berjalan, yaitu setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Contohnya, ada yang menggali lubang, menanam pohon, menyiram, dan membersihkan. Dari jenis kelompok yang kedua, yaitu kelompok berorientasi pribadi dan sosial. Yang dimaksud kelompok berorientasi pribadi dan sosial yakni kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antara sama anggota kelompok. Contohnya, kelompok diskusi dan kelompok sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, kelompok bisa muncul secara alami maupun diciptakan. Yang pertama, kelompok alami terbentuk dari kegiatan spontan individu. Yang kedua, kelompok yang diciptakan terbentuk karena tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat bermacam-macam, seperti melayani masyarakat, kepentingan profesional, menyelesaikan program kerja, kampanye politik, dan lain-lain. Pengembangan kelompok. Pada fase awal, semua anggota kelompok belum memiliki hubungan terikat
antara satu dengan yang lain karena mereka masih merasa asing dengan keberadaan mereka di kelompok itu. Fase yang kedua, memulai jaringan. Pada fase ini, mulai ada keberanian untuk saling berkomunikasi antara yang satu dan yang lain. Fase ketiga, jaringan berkembang lebih jauh. Dari yang awalnya berkomunikasi biasa seperti perkenalan, yang kemudian pada fase ini kita lebih mengenal si dia atau anggota kelompok kita. Yang keempat, jaringan terintegrasi penuh. Pada fase ini kita sudah kenal jauh anggota kelompok kita dan juga diri kita sendiri. Jaringan komunikasi kelompok. Lingkaran, setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini, seperti pada gambar yang di samping. Yang kedua, bintang, situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu. Sentralisasi jaringan, seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, jaringan penuh. Setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain, seperti pada gambar di samping yang saling terikat. Bagaimana dengan komunikasi organisasi? Berikut penjelasannya. Pengertian komunikasi organisasi. Secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Yang kedua, komunikasi kemungkinan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Yang ketiga, ibarat darah dalam tubuh, aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Kedua, karyawan atau bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatif, yaitu fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu fungsi persuasif, yaitu dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka, banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat, yaitu fungsi integratif, yaitu setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, bulletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan sebagainya. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Dalam aliran komunikasi organisasi memiliki 3 hal, yaitu ke bawah, ke atas, lateral, atau horizontal. Yang ke bawah contohnya instruksi arahan kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Yang ke atas contoh feedback, saran, masukan, kuesioner. Yang ketiga lateral atau horizontal, contoh antar individu yang setara. Teori organisasi. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan ini menganggap organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Manusia dalam organisasi didorong oleh keuntungan materi. Produktivitas berjalan maksimum jika masing-masing anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Frederick W. Taylor. Organisasi juga dipandang seperti mesin. Prinsip efisiensi menjadi hal utama dalam pandangan klasik. Dalam pendekatan ini, komunikasi berperan sebagai pemberi perintah dan menjelaskan prosedur dan operasi. Yang kedua, pendekatan hubungan antar manusia. Pendekatan hubungan antar manusia berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor fisik dalam mengukur keberhasilan organisasi. Tonggak pendekatan hubungan antar manusia adalah pandangan lebih sosial terhadap kehidupan bekerja. Asumsinya adalah kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Pimpinan menciptakan aturan dan anggota mengikutinya. Pengendalian kepemimpinan dianggap cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan dan produksi. Hal utama pendekatan ini adalah pemimpin yang demokratis dan konsep manajemen partisipatif. Komunikasi menjadi alat untuk memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Pendekatan kekultural.
Pendekatan ini memandang organisasi dan para pekerjanya memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Organisasi harus melihat jenis kultur dan norma yang ingin dianutnya. Tujuannya untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mempengaruhi anggota dalam kultur yang telah dibangun. Komunikasi tidak hanya sebagai pengirim pesan semata, komunikasi interintegrasi dalam organisasi sehingga ikut membentuk budaya dalam organisasi. Mengelola konflik dalam organisasi. Berikut penjelasannya. Pengertian konflik menurut permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik dapat diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Sumber konflik ada 3 aspek, meliput komunikasi, struktur, dan pribadi. Komunikasi salah satunya, salah pengertian, bahasa, informasi tidak lengkap. Yang kedua, struktur, disebabkan oleh kekuasaan dan persaingan. Yang ketiga, pribadi, disebabkan oleh perbedaan pendapat antara orang yang satu dan yang lain. Yang kedua adalah emosi. Mengelola konflik. Berikut 4 penjelasannya. Yang pertama, persaingan. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah, biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Yang kedua, kolaborasi. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian sesuai konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Yang ketiga, akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Yang keempat, menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindari konflik dalam mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sebenarnya hanya bias, dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Sekian penjelasan dari saya tentang serba-serbi komunikasi kelompok dan organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.